bareng Pratnya Paramita. Yeay, Selamat datang. welcome. Akhirnya nyampe di Bicara. Kenalin dulu dong diri Anda sebagai lawyer muda, lawyer tipikal, Lawyer SCBD. lawyer SCBD. Oke. Kesibukannya apa sih Kak sekarang? Kakak sebagai lawyer apa Jadi nih? perkenalan diri dulu ya. Iya. Oke, halo teman-teman Bicara, kenalin gue Mita. Nah sekarang gue salah satu associate di law firm di SCBD. Law firm Kesibukannya apa? Kesibukannya kerja. kerja. Udah pasti kalau lawyer pasti Kesibukannya kerja jujur. Bukan 9 to 5 lagi berarti ya? Bukan kayak 9 to enggak ada Nanti tuh sampai besoknya lagi. Iya, gitu. betul. Mit, lo kan as a lawyer ya gini, which is kita tahu nih, gue suka lihat lo di media sosial. Waktu itu kalau nggak salah satunya Pak Tom Lembong. Oke. Ya, bener nggak lo jadi salah satu associate lawyernya waktu itu? Alhamdulillah pada saat itu dipercaya sama bos gue untuk bisa join dan belajar bareng di kasus tersebut gitu sih. Dia itu impor gula nggak boleh impor gula putih, tapi dia malah impor gula putih gitu. Nah, yang mana kan di situ kita harus pelajari tuh peraturan-peraturan kementerian. Betul. Nah, ini salah satu challenging terbesar sih. Karena kalau megang salah satu tipikor kementerian itu, lo harus tahu peraturan kementerian dari atas sampai surat Terbaru edarannya. Iya. Itu kan nggak satu ya. Itu banyak banget kan turunan-turunannya segala macem. Jadi pada saat itu adalah kita nih tim harus cari tahu peraturan relevan apa yang dipakai sama Pak Tom dan peraturan relevan apa yang dipakai sama jaksa dan gimana cara kita susun pembelaannya dengan peraturan-peraturan tersebut gitu. Jadi skill baca yang fokus, teliti pasal per pasal itu harus. Jujur aku sampai di titik aku hafal pasalnya Pak Tom pada saat itu. Itu sampai aku tahu di titik kayak iya nih pasal ini soal ini, pasal ini soal ini kayak gitu. Dan karena itu bahasanya soal gula dan gula cukup atau enggak di Indonesia, maksudnya kayak aku nggak expect kalau ternyata aku sampai harus cari tahu berapa konsumsi gula di Indonesia. itu data lain daripada hukum. iya kan, kayak aku nggak expect kalau aku harus cari itu gitu loh. Jadi ternyata pada saat itu yang tim lakukan adalah kita harus tahu berapa kebutuhan nasional masyarakat Indonesia untuk bisa terpenuhi nih gulanya. Gula harian gitu. Betul. Jadi kan produsen gula di Indonesia itu nggak cuma produsen dalam negeri kan, ada produsen luar juga. Dan aku baru tahu kalau misalnya produsen dalam negeri pun nggak bisa tiap bulan, dia punya periodenya. Oh gitu. Berarti Jadi, ada skalanya, misalnya berapa bulan sekali gitu ya? iya, jadi kalau produsen dalam negeri itu dia cuma bisa bisa produksi itu di bulan Maret sampai dengan bulan Juli. Itu seluruh. Itu karena kan mereka dasarnya itu tebu kan. Tebu itu kan harus nanam dulu, segala macam dulu. Jadi panennya tuh ya di bulan Februari atau Maret lah gitu. Itu pun kalau nggak musim hujan. Jadi memang pada saat itu Indonesia tuh emang butuh banget gula sampai sekarang bahkan gitu, dan gak bisa kalau dicukupi cuma dari produsen dalam negeri doang karena kurang. Jadi produsen dalam negeri kita tuh ditambah pabriknya udah pada tua segala macam, mereka tuh cuma bisa ngasilin kayak 50%-nya lah dari kebutuhan pasar. Iya, makanya waktu itu Pak Tom bahkan menteri sampai sekarang tuh juga melakukan impor gula gitu. Berarti sampai sekarang masih ya? Masih berjalan impor gulanya, bahkan ada di sekarang tuh peraturannya udah lebih jelas gitu. Kalau impor gula tuh boleh, karena kan nanti kan gulanya akan diolah lagi di Indonesia untuk menjadi gula konsumsi kan. Ini yang harus dilurusin sih pada saat itu. Jadi impornya itu bukan gula Kristal konsumsi mentah, ya, iya, tapi jadi mentah. Betul, karena kan yang diiming-imingkan kan pada saat itu adalah gula kristal mentah nih yang masuk ke pasaran. Itu kan bahaya gitu. Padahal enggak. Gula kristal mentah itu cuma bahannya aja, nyampe sini ya diolah lagi gitu untuk bisa jadi gula-gula yang bisa kita makan kayak gitu. Terus perjalanannya cukup panjang ya Pak Tom tuh 10 bulan kalau nggak salah. Belum pokok perkaranya kan masih ada prapit dulu. Iya, dari waktu itu prapit kan. lah intinya, dari prapit terus 10 bulan.
berjalan sampai Sempet play-doh. kalah ya waktu itu di pra-peradilan juga ya. Sempat kalah di pra-peradilan, terus kita fight banget di pokok perkara sampai kita harus cari tahu harga gula per bulan. Itu benar-benar kayak itu susah banget sih. Iya, jadi waktu itu kayak tim itu bikin kayak kayak skema gitu per bulan Januari sampai Desember tuh harga gulanya berapa gitu. Buat ngebuktiin kalau ya memang harga gula pada saat itu tinggi gitu. Dan ketika Patom melakukan impor, gulanya jadi turun kayak gitu. Harga gulanya jadi turun. Betul, kayak gitu. Pada saat itu Jaksa tuh fokusnya kemana sih? Jadi waktu aku pegang kasusnya Patom itu, aku ketemu sama salah satu orang, dia tuh volunteer. Ternyata dia adalah volunteer pembagian gula pada saat itu. Jadi katanya tuh pada saat zaman beliau menjabat, gula tuh beneran susah dicari. Jadi kalau misalnya kayak ada truk bawa gula dengan harga murah, itu tuh langsung habis kejam itu. Dan itu makin kayak meyakinkan kita sebagai tim kayak, oh ya memang dibutuhkan gitu loh. Dan Patom ini dan Patom ini bukan melakukan kebijakan yang salah gitu, dan gak ada hal-hal yang bahkan beliau ambil keuntungannya, dan semuanya tuh untuk masyarakat sendiri. Even 8 PGR-nya pun mereka yang melakukan itu karena memang sudah tupoksi mereka seperti itu. Berarti memang fight-nya sebenarnya kalau kerja tim dalam kasus besar dan kerjaannya tuh tim itu agak memudahkan ya. Iya, jujur walaupun pasti ada ya perbedaan pendapat internal maupun eksternal. Iya, itu udah gitu. wajar lah, itu biasa. Betul. Mit, kalau misalnya gue lihat dari sosial media itu kan sebenarnya Patom Lembong ini kan masif banget di media massa ya. Terus habis itu Patom juga suka mention para lawyernya, dia proud of his lawyer banget gitu. Seberapa bonding sih tim lawyer sama Patom sendiri, sampai kalau gue ngeliat tuh gue bisa kayak berkaca-kaca gitu loh. Bonding banget jujur. Sebenarnya kalau dibilang seberapa bonding mungkin harus diartikan dalam artian timnya sendiri yang bonding, tapi kita nggak melibatkan beliau dalam segala hal yang kita lakukan gitu. Dan alhamdulillahnya Pak Tom dan keluarga tuh sangat amat percaya dengan yang tim lakukan. Aku ingat banget waktu itu beliau dan keluarga bilang, saya percaya apa yang dilakukan sama kuasa hukum saya itu adalah upaya yang sangat baik dan terbaik untuk suami saya, kayak gitu. Jadi istrinya. Betul. Jadi menurut kita tim yang mengerjakan tuh mendapatkan trust dari klien tuh itu suatu hal yang besar banget gitu loh. Jadi kayak ayo kita usaha nih yang terbaik gitu. Dan setiap proses persidangan pun kita selalu menyajikan fakta-fakta yang sebenarnya gitu. Yang mana itu kan disusun sama tim benar-benar dari pagi ke pagi lagi, nggak tidur, riset segala macem, weekendnya kepake. Terus apalagi aku inget banget itu tuh ada proses puasa juga. Aku inget banget aku dan tim tuh pernah Zoom sampai jam 4 pagi, abis itu kita sahur. Jadi kayak dari Pak Tomnya sendiri memberikan kepercayaan kepada kita tim, dan timnya sendiri alhamdulillah pun sangat amat bonding gitu loh. Jadi dan kooperatif juga ya. Betul kayak gitu. Oke, nah sampai dengan keputusan abolisi yang dikeluarkan oleh Pak Presiden waktu itu, gimana perasaan tim? Itu kan surprise banget ya. Wah, bukan surprise lagi. Itu H-1 kan, pernyataannya keluar. Pengumuman abolisi itu dapetnya malam. Iya, malam, bukan H-1 bahkan. Betul, ya, malam beberapa jam 7 lah intinya. Paginya, kayak pagi sebelum jam 7 ya. Paginya sebelumnya. Itu, iya. Paginya itu tim masih ke PN Pusat untuk inzage, untuk ngecek barang-barang yang mau dikirim karena kan waktu itu prosesnya banding kan. Minggunya bahkan kita lagi upload memori banding dan kontra memori banding gitu loh. Terus paginya kita inzage, cek ke PN Pusat untuk cek semuanya dokumennya udah sesuai apa belum. Terus nggak ada kepikiran lah malamnya dapet abolisi gitu kan. Tiba-tiba aja kan. Emang nggak ada ekspektasi sama sekali ya. Karena minggunya tuh kita masih kumpul tim untuk upload memori banding itu. Jadi kayak itu hari Minggu dan abolisi tuh Senin deh kalau nggak salah, aku agak lupa ya. Cuma intinya H-1 sebelumnya tuh kita masih upload memori banding. Kita nginep berhari-hari di situ. Terus paginya kita inzage, malamnya dapet. Tapi malam itu lagi di rutan. Enggak, malamnya itu kita masih di rumah masing-masing, nggak ada yang kepikiran. Setelah dapat info itu berangkat lah. Besok paginya
bos-bos kita bilang kayak besok pagi kita ke rutan ya semua untuk menyambut kebebasannya Pak Tom. Jujur itu lega banget karena di luar ekspektasi banget karena kita bahkan Pak Tomnya sendiri pun juga nggak expect. nyangka. Gimana sih Tantangannya apa sih pada tantangannya saat apa itu? sih kalau misalnya ini kan sekarang lo kan juga masih muda ya segala macem gitu, which is yang kita tahu juga kayak jadi lawyer tuh nggak mudah gitu loh, apalagi Perempuan. satu perempuan, kedua lawyer kasus yang ditangani juga langsung gede gitu. Ini gimana sih caranya lo bisa menghadapi kehidupan keras SCBD ini? Ini berarti ceritanya dari awal join ya? Dari boleh awal deh, join, oke. Apa? Jadi gue itu lulusan Fakultas Hukum UNS. Oke. Ini ceritanya sebenarnya bisa terjun ke hukum tuh lumayan unik. Karena sebenarnya SMA gue adalah IPA dan gue sama sekali nggak minat di hukum. Jadi dulu tuh peminatan gue yang pengen gue banget itu adalah di psikolog tapi yang klinis. Oke. Itu Pengen jadi psikolog. Jauh ya sama jauh hukum, kan ha? gitu. Nah psikolog klinis itu kalau nggak salah di Indonesia itu cuma ada 3 di Unila, Unpad sama UNS pada waktu itu. Nah di SMA itu kan gue nggak tahu di tahun kalian ada atau enggak, tapi di tahun gue tuh ada prankingan namanya. Nah nama gue itu bisa possible-nya adalah di UNS. Cuma memang pada saat gue masuk itu nggak bisa milih satu, jadi kayak harus milih 3 Ada jurusan gitu cadangannya lah. kan? Iya betul. Nah hukum ini pilihan kedua. Oh, BTW. iya, Hukum iya. ini pilihan kedua. Emang selalu gitu sih. Cuma lebih ke kayak nggak tahu nih masukin apa lagi, ada hukum gitu. Hukum, dan kebetulan memang almarhum ayah gue juga seorang lawyer gitu. Jadi kayak ya udahlah hukum gitu. Cuma nggak kepikiran sama sekali kalau akan keterima di pilihan kedua karena jalur masuk gue adalah lewat undangan pada saat itu. Nah, tapi pas pengumuman undangan itu kaget banget keterimanya di hukum. Nah, terus begitu keterima di hukum, bersyukur karena maksudnya kayak gue nggak harus melewati tes-tes yang lainnya gitu loh. Jadi kayak ya udah undangan, udah keterima. Cuma memang struggle-nya adalah satu itu jauh di Solo, kedua gue nggak tahu gimana dunia hukum tuh bekerja gitu pada saat itu. Nah, kita move on nih kalau misalkan sebagai lawyer, apalagi perempuan, kalau untuk sidang yang tidak tim, bukan kasus besar, ada nggak sih challenge tersendiri kayak misalkan di ruang sidang tuh dipandang sebelah mata karena perempuan? Kalau dipandang sebelah mata sih enggak ya, mungkin dipandang karena masih muda. Itu lebih sering, umur ya? Iya, itu sering banget kalau dipandang karena masih muda. Karena kan kita nggak pernah tahu ya lawan kita tuh apakah memang lebih ke dia lawan, bukan? ya siapapun lah dia ada yang ada di ruang sidang itu, bocah nih gitu ya. iya anak kecil nih gitu. Kalau dipandang perempuan enggak, tapi dipandang masih muda sering gitu. Terus kalau misalkan selama lu lawyering, pernah nggak sih ada trauma gitu? Kayak Ada udah gue nggak mau pengalaman lawyering pahit lagi sampai gitu. lo kayak yang gitu. aku gini ya? Atau ternyata ada bagian gitu. gini nih? Oke. Jadi karena kasus yang sering gue pegang di kantor adalah tipikor, jadi setiap tipikor gue trauma. Asam lambungnya naik ya? Betul, jadi kayak setiap tipikor pasti gue selalu bilang kayak udah gue gak mau lagi tipikor gitu, kayak udah capek gitu loh, udah mau Karena aja makan jam perdata. waktu, Challengingnya di gue lebih ke makan jam waktu dan lembur sih. Lemburnya itu kan karena bisa tiap hari kan gitu, dan itu Bahkan weekend pun kepake. betul. Mungkin sebenarnya nggak masalah, cuma mungkin karena gue perempuan jadi kadang ada beberapa hal yang gue nggak bisa sama dengan orang laki-laki yang lembur gitu loh. Iya. Kayak Paham. iya, jadi mungkin kadang ada ya tiba-tiba muka gue breakout lah, Atau terus kita lagi PMS. iya, head gue tiba-tiba jotolnya mundur lah, kayak gitu. Karena kan Iya, itu karena capek kan gitu. Jadi itu lumayan Agak challenging trauma dan ya. agak trauma. Dan setiap dulu tipikor tuh gue selalu potong rambut. Serius Serius banget. Ritual apa itu? Iya jujur kayak gue gak tahu kenapa, pokoknya setiap habis tipikor gue selalu bodoh lah, gue pendek kayak gitu, kayak itu selalu kayak gitu. Itu kayak coping mechanism gue untuk kayak oke, berarti start selesai over gitu. nih. Padahal bulan depannya ada lagi Ada tipikor lagi. baru kayak gitu. Intinya. Kalau sekarang lo ngelihat ke belakang, apa yang pengen lo sampaikan ke diri lo? Kalau lo bisa mengulang waktu Apa nih. ya? Pada saat awal lo jadi lawyering, lo masuk lawyering. Kalau bisa ngulang waktu. Sebenarnya dibilang nyesel enggak, justru Oke, kayak enggak gue nyesel mau lah. makasih. Lo kelihatan enjoy kok. Iya, gue kayak mau makasih ke diri gue, kayak ternyata oh lo bisa kok gitu loh. Kayak oh ternyata
hal ini tuh walaupun yang tadi gue bilang ya itu agak mengganggu gue sebagai perempuan, tapi ternyata gue bisa enjoy segala prosesnya gitu. Kayak dari bacanya, risetnya, nyusun dokumen hukumnya, terus harus kesana kemari segala macam itu ternyata Ternyata gue lo bisa. sanggup. Ternyata gue sanggup walaupun kadang kayak panas banget nih PN gitu, lepek Nah itu yang mau lah kita gitu, kulik tuh kayak itu kayak survival skill lo sebagai lawyer di Jakarta, khususnya SCBD nih, yang orang-orang tahu tuh kayak Jakarta tuh hanya untuk orang-orang terpilih, kalau di sosmed kan gitu kan. Oke. Hanya untuk pekerja keras, orang-orang terpilih lah yang bisa kerja di Jakarta. Lo ada gak sih tips-tips sendiri, tips-tips biar nggak burn out, atau kalau lagi udah burn out harus kayak gimana? Oke. Kalau tips buat nggak burnout nggak ada, karena menurut gue Atau semua apa ya deh yang Oke. biasa lo lakuin? Oke. Karena menurut gue semua pekerjaan itu akan ada titik burnoutnya ya, Iya, even itu mudah pasti. atau susah gitu. Jadi kalau tips untuk nggak burnout nggak ada, tapi kalau tips untuk Lagi burn out? kayak udah deh lo pikirannya diri lo sendiri dulu, dan itu nggak salah gitu. Karena dulu tuh gue selalu dulu awal-awal ya gitu, gue selalu merasa bersalah ketika gue mementingkan diri gue sendiri. Kayak contoh misal harus meeting gitu, tapi gue ada kadang kayak nggak mau lagi, capek gitu. Terus Nah, sekarang kadang lo lebih bisa ngatur iya itu sekarang ya. bukan untuk membatalkan meetingnya, tapi gimana cara gue komunikasi dengan tim untuk kayak ini meeting tetap jadi, tapi nggak mengganggu jadwal kita yang mungkin harusnya dipakai untuk istirahat kayak gitu. Kalau misalnya anak SH tuh ya, anak hukum tuh ya, dulu tuh kan ada beberapa pilihan profesi ya. Iya, iya. Nah, orang-orang itu kayak banyak lah teman-teman juga yang nanya gitu. Lawyer atau bekerja di kantor lawyer itu terasa atau didengar sangat menakutkan Oke. karena pressure-nya. Oke, Kedua, Jam apakah kerja. bosnya marah-marah mulu? Oke. Karena kan image lawyer di media sosial kan benar-benar wah lawyer sangat Iya, segala galak. macam. Nah, kebayangkan Iya, gitu. iya, kebayang. Itu bener gak sih? Bener apa ya? Bener terjadi. Ya bener terjadi nggak sih kantor law firm? Oke. Menurut gue kalau misalnya bos marah-marah setiap kantor ada ya, Iya. nggak hanya law firm ya. Dan pasti ada gitu. sebabnya kan. Betul. Mungkin kalau orang-orang yang mau masuk law firm nih gitu, lebih ke legowonya ditingkatin aja sih. Karena ya udahlah. Setuju sih. iya, karena face banget, kayak nggak bisa untuk diem di tempat gitu loh. Oke. Sabarnya ditingkatin. Oke. Dan kayak jalanin aja. Dan jangan apa-apa dibawa baper. Nah, itu kalau penting orang sih. baperan mau masuk kira-kira bisa nggak? Mungkin bisa, tapi kayak Makan hati, kurus iya duluan. mungkin ya gitu. Ya nggak tahu sih, cuma kayak definisi baper itu kan beda hal ya, per orang itu kan beda-beda ya gitu. Aku nggak bilang orang yang baperan nggak bisa masuk law firm. Menurutku semua orang bisa, tapi mungkin skill untuk Manage. bertahannya sih. Iya. Iya, iya, jadi skill untuk kayak kalau misalnya interview mungkin sama HR lo bisa nggak multitasking gitu, atau kerja under pressure. Nah itu real, lo harus bisa kerja under pressure sangat amat. Kontrak darah kali ya. Iya, lo harus bisa kerja under pressure sangat amat sih menurut gue gitu. Itu sih Kayak jadi lo udah experience itu sendiri langsung ya. tiba-tiba sih itu kayak Berkaitan dengan mental health loh ya. iya itu kayak itu Udah pernah ke kayak psikolog hal yang- belum selama jadi lawyer? Alhamdulillah enggak ya. Tapi kalau tipes sudah pernah belum? Enggak lagi, makanya gue Keren kayak loh. tipes enggak, tapi mungkin masuk Masuk rumah IGD sakit ya? kali. Oh, masuk ya. IGD. Sih, gitu. Oh, Iya. sama Tapi kalau tipes langsung enggak ya. sih. Nah, Mita, di tengah dunia yang sedang bergejolak ini ya, dan kalau misal kata media sosial, Indonesia sedang tidak bebek saja. Oke. gitu. Kayak semua Kamu dunia sih. tahu kan semuanya harganya Iya, jujur. yang mahal, Mahal semuanya banget. mahal gitu. Kamu pasti tahu soalnya setahu aku nggak tahu ini bener apa enggak. Katanya kamu juga merupakan seorang kepala keluarga. Karena kita miss banget nih sama kamu. Kamu seorang lawyer, which is yang pressure-nya di kantor gila-gilaan banget. Di rumah kamu sebagai kepala keluarga, dan maksudnya ya kamu juga kerjanya di Jakarta ya gitu, yang which is dimana rumah kamu juga nggak deket dari kantor gitu loh gitu. Dan aku kayak oh wow gitu, gimana sih kamu bisa ngejaga mental kamu supaya tetap waras gitu. Kalau aku bayangin sih, maksudnya aku kalau misalnya aku udah nikah terus kayak
wow, tagihan Oke. gitu. Tapi kan rata-rata kamu belum nikah tapi kamu kepala keluarga, pasti itu kamu merasakan hal yang sama Oke, gitu kan. iya benar. Gitu. Kan dan as in kepala keluarga itu kan lu bukan cuma cari duit, tapi lu manage juga Nah. hal-hal di rumah kan. Kalau ditanya gimana cara menjaganya, lebih ke ikhlas kali ya, gitu. Jadi kayak Ada legowo cenah dia. iya, jadi kayak waktu papaku udah nggak ada di tahun 2021, pasti awal kaget lah karena aku nih lumayan princess di rumah. Jadi kayak aku nggak bisa masak. Even sampai sekarang juga, even aku kepala keluarga aku nggak bisa masak. Jadi aku lebih memilih gue harus cari uang yang banyak untuk supaya gue bisa go food. Oh, oke. Kayak gitu. Atau Kayak gue mindset lu udah gitu tuh. iya, atau gue cari uang yang banyak untuk gue bisa bayar mbak buat masak. Karena jujur aja skill dapur gue lemah banget. Gue nggak bisa motong bawang segala macam, gue nggak bisa. Intinya gue lebih stres di dapur daripada gue kerja gitu. Jadi gimana cara manage-nya sebenarnya satu ikhlas sih. Itu hal yang gue sangat pelajari sampai sekarang gitu. Karena ikhlas tuh kan susah ya. Ya sampai sekarang pun juga gue masih kayak Belajar untuk ikhlas. iya kayak masa sih harus ngurusin hal remeh-temeh kayak gini, atau kayak masa sih harus Sedangkan gue ngurusin dicari hal duit. Oh, iya kayak gitu, masa sih gue harus ngurusin hal kayak gitu. Tapi satu yang gue pegang adalah gue nggak punya siapa-siapa lagi selain keluarga gue di rumah gitu. Seberantakan apapun kondisi di rumah, seberantakan apapun kondisi kerjaan, menurut gue itu tuh kondisi yang Allah tuh udah kasih ke gue dari hal sebelum gue lahir. Jadi gue selalu percaya kayak, aduh ini agak terharu, tapi kayak intinya gue selalu percaya kalau beban itu tuh nggak akan ditaro kalau menurut Allah tuh itu nggak mampu. Tapi itu bener banget. Jadi ada beberapa kondisi kadang gue ngerasa kayak ini kerjaan deadline-nya banyak banget, tapi di rumah nih kok semeraut banget ya gitu loh. Kayak ini sebenarnya bisa nggak sih gini. Sampai kadang ada fase kayak kalau misalnya di rumah gue lagi ada suatu masalah atau gimana, gue suka kayak nggak mau masuk kerja karena udah drop banget gitu loh. udah Iya, limit energi gue banget udah lah. limit banget. Tapi gue selalu percaya adalah gue ke kantor aja. Ternyata nyampe kantor gue happy, gue ketemu temen-temen. Iya, pikirannya Terus iya teralihkan. gue bisa jajan gitu. Terus gue bisa ngerjain kerjaan segala macem. Sampai rumah pun ternyata kondisinya udah baik-baik aja gitu loh. Jadi Emang perlu dijalanin aja. betul dijalanin aja, dan semuanya itu akan lewat kok gitu loh. Asal ya lo ikhlas gitu. Lo ikhlas dan lo percaya kalau lo tuh nggak sendirian. Lo tuh punya Allah yang selalu ada buat lo. Itu gue percaya banget, walau kadang sholat gue masih belentang-belentong ya gitu. tapi gue percaya Allah ataupun Tuhan yang agamanya apapun ya, itu selalu ada buat umatnya, dan gak akan ngebiarin umatnya tuh ngelewatin masa-masa sulit nih sendirian gitu. Dan itu tuh pasti ada sebab dan akibatnya gitu. Itu sih. Mumpung lagi bahas ini, untuk perempuan-perempuan di luar sana mungkin yang lagi struggle sama karirnya, sama keluarganya, pesan apa sih yang bisa lo sampaikan biar orang tuh yakin gitu sama diri sendiri gitu. Oke. Pesan yang mau gue sampaikan adalah lo keren. Itu satu. Karena Lo sampai di titik ini ada keren gitu. iya, lo bukan gue ya, maksud gue perempuan-perempuan di luar sana yang menjalani hidupnya tuh mungkin sebagai tulang punggung dan juga atau dia sebagai istri yang harus bekerja sendirian, ataupun dia harus bangun bisnis sendirian tapi dia juga punya kerjaan di luar sana, gak hanya lawyering tapi semuanya gitu. Menurut gue lo keren. Karena perempuan itu kan, gue gak tahu sih, ini gue sih, maksudnya gue ini ngerasa walaupun gue bisa sendiri ataupun gue ngerasa gue mandiri gitu, ada fase kadang gue kayak gue pengen ditemenin gitu. Iya pastinya. Entah sama siapapun Insting ya. perempuan Iya, lah. insting perempuan aja. Aduh kayak ini kayak keberatan deh, ini kayak bukan tupoksi gue sebagai perempuan Perempuan, deh gitu. iya. Cuma ternyata bisa kan gitu loh dilewatin, dan jangan menyerah, terus lakuin aja apa yang lo mau lakuin, yang bikin lo happy. Itu penting banget intinya kayak, dan jangan lupa berdoa. Itu sih. Oke. Itu. Jadi sebenarnya gue jadi no wonder setiap orang Jakarta tuh into kopi banget sih, karena kayak kebayang sih. Jujur aku di tahap kayak aku harus tiap hari minum kopi. Oh gitu. Iya. Walaupun gue pengen asam lambung ya, jadi kayak habis minum kopi asam lambung, sampai orang kantor tuh udah kayak ini nanti habis minum kopi asam lambung nih gitu. Tapi nggak bisa, kayak ya udah itu kayak hal yang bikin Udah gue happy gitu rutin loh. nih ya sih. Iya. Atau mungkin lo harus cari happy yang lain kali ya. Mungkin jangan kopi tapi Dubai Cuy.
Gula, Kebetulan saya aja gula, ya? iya gula. Tapi kan dibanding kafein. Tapi kan kopinya gue bukan kopi-kopi yang kita butterscotch gitu, mentok Americano. latte lah, iya, Ah, mentok oke. latte lah intinya. Nah, Mita sebagai closing nih, kamu kan Oke. sosok yang mungkin juga tergolong inspiratif ya, karena kamu tergolong Enggak deh. kuat gitu. Maksudnya, oke lah, nggak semua orang bisa Ya maksudnya nggak semua orang bisa di titik melewati- ini. ha. melewati segala multitasking yang lo lakukan. Lo sebagai kepala keluarga, lo sebagai associate, which is associate juga di sebuah Kasus law firm besar besar, lagi, megang kasus besar gitu, yang which is gak bisa tuh bobo cantik jam 9 malam gitu. Oh, oke. Nah, terus habis itu lo juga harus menghadapi kuatnya SCBD kan, semua orang tahu lah gitu, anak korpo gitu. Nah, kasih dong semangat buat para mahasiswa hukum yang saat ini juga sedang struggling mungkin mencari pekerjaan juga. Oke, pertama rezeki itu pasti ada. Itu Setuju. satu hal yang kalian semua Nggak anak-anak usah worry. kuliah yang baru mau lulus ataupun sudah lulus dan mencari kerja, rezeki itu pasti ada. Karena gue itu termasuk orang yang nganggurnya 1 tahun itu. Oke. Jadi lumayan lama ya gap. Gue lulus 2019, 2020 tuh baru mulai starting kerja lah gitu. Ya pasti rasa minder sama teman-teman yang udah dapet kerja segala macam itu pasti ada banget. Takut nggak bisa kerja, takut nggak dapet jalannya segala macam. Tapi menurut gue rezeki itu ada jalannya masing-masing. Entah mungkin lo kalau misalnya nggak bisa langsung dapat kerja, lo mungkin harus S2 dulu, atau lo mungkin harus memulai bisnis dulu, atau lo mungkin memang harus kursus dulu ngambil sesuatu segala macam, baru lo bisa terjun ke dunia kerja. Karena gue salah satu orang yang mengalami fase itu gitu. Jadi jangan nyerah, rezeki itu pasti ada, jangan berhenti, nggak usah dengerin kata orang, itu penting banget. Kayak kadang kan mungkin banyak yang bilang kayak, ya nih anak saya cobain CPNS, cobain ini, cobain itu, Ya, belum itu pressure dari orang tua. betul. Kayak coba, ya kalau mau cobain aja, tapi abis itu ilmu nothing tulus tuh perlu. Itu gue. Iya. Tapi mungkin bisa diterapkan gitu. Jadi kayak gue termasuk orang yang nothing tulus. Jadi ketika gue mencoba sesuatu atau Ya, lo pasrah aja. iya, abis itu gue pasrah, terserah jalannya gimana, kayak gitu. Itu sih. Keren loh. Keren. Terima kasih loh sudah Sama-sama sharing ilmu loh. agar Ya. bisa kuat di ibu kota, apalagi SCBD. Sekali lagi terima kasih, semoga Thank you, sukses Mila. terus karirnya di mana pun Tetap strong berada. menghadapi tipikor sudah ini. Kalau bisa sih stop ya nih tipikor Indonesia. Kalau bisa ini. Indonesia ini cerah ya. Iya, tahun ini cerah dan aja deh depan. kalau bisa gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman bicara yang sudah menonton. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. See you on the next video. Bye-bye. Bye bye.